Welcome to my channel. Ya, dalam beberapa jam lagi kita akan segera menyaksikan pertandingan yang sangat penting dari Piala Asia U17 yang berlangsung di Saudi Arabia, di mana Indonesia, pasukan dari Coach Nova Arianto dijadwalkan akan menjamu Yaman ya pada matchday kedua dari grup C. Ini pertandingan yang sangat penting dan juga pertandingan yang bisa menentukan langkah dan juga keberhasilan tim nasional kita untuk bisa lolos ke Piala Dunia U17 yang berlangsung di Qatar November nanti, atau harus menunggu sampai game ketiga ya saat kita dijadwalkan akan bertemu atau bersua dengan Afghanistan. Nah, tapi sebelum kita ke sana ada sedikit gue mau update terkait dengan performa pemain tim nasional senior kita. Seperti biasa ini akan menjadi raport abroad sedikit ya, yang ketiga dalam weekend ini, karena kemarin ada 7 pemain yang tampil dan dinominasi oleh penjaga gawang. Jadi 3 penjaga gawang pemain abroad kita kemarin tampil. Ada Martin Paes, kemudian juga ada Emil Laudero dan juga Sirus Margono. Ya, kita nggak boleh melupakan Sirus Margono karena tetap dia adalah pemain atau warga negara Indonesia. Dan ada 4 pemain lainnya, diantaranya ada Calvin Verdong, kemudian Kevin Dix, Dean James dan juga Joe Pelupesi. Oke, kita mulai dari bawah mistar gawang, di mana kemarin yang paling impresif adalah penampilan dari Emil Laudero ketika timnya berhasil menang dengan skor mamut ya 5-3. Dan bukan hanya soal menang, tapi dia melakukan cukup banyak penyelamatan dan juga motong bola, kemudian bilap serangan dan lain-lain. Terlepas dari 3 kebobolan yang dialami oleh Emil Laudero, 2 diantaranya itu bolanya kencang sekali dan 1 itu memang tidak kencang tapi sepertinya memantul. Ya, bukan gue membela karena dia adalah pemain tim nasional kita, tapi faktanya yang gue saksikan memang seperti itu. Dan ini tentunya menjadi satu milestone tersendiri keputusan dia untuk hengkang dalam status pinjaman dari Como ke Palermo ke Serie B ini sangat positif. Sejauh ini sejak kepindahan dia ke Palermo, Emil sudah tampil sebanyak 8 kali dan kebobolan 12 kali, dan tadinya timnya di luar zona playoff promosi ke Serie A, sekarang sudah masuk ke zona playoff promosi ke Serie A. Walaupun mungkin ini akan menjadi dua sisi mata uang buat kita ya. Kita senang penampilan penjaga gawang tim nasional kita impresif, tapi kalau nanti promosi atau playoff promosi, yang kemungkinan ini akan menjadi katakanlah target yang paling realistis dari Palermo, ini akan menambah game atau pertandingan dari Emil Laudero. Tapi that's fine, kita juga harus menghargai profesionalnya Palermo yang tentunya kalau dia mainnya bagus bukan tidak mungkin akan kemudian kembali ke mother clubnya Como, atau mungkin ditaksir atau direkrut klub Serie A lainnya musim depan ya. Yang pasti para pemain atau penjaga gawang kita kemarin hampir semuanya memperoleh respon positif, termasuk juga Sirus Margono. Ini juga jarang nih kita ulas. Jadi kemarin timnya bermain 3-1 ya, dari Lapi double L seperti api depan ditambah L Lapi 3-1, dan salah satu kebobolannya pun dari titik putih dari penalti, dan sisanya dia bermain cukup baik. Gua nonton highlights-nya, memang tidak nonton full karena susah nyari linknya. Yang pasti sama juga dengan Emil Laudero, keputusan dia untuk keluar dari Yunani dan bergabung dengan ya katakanlah liga seperti Kosovo ya, mungkin layar ketiga di Eropa, tapi tetap ya ini sangat positif karena dia sekarang menjadi pemain rutin di Dukak Jini, dan dari kepindahannya itu dia sudah tampil sebanyak 10 kali, 9 di liga dan 1 di piala ya. Dan satu lagi kiper juga yang tampil impresif yaitu Martin Paes, yang walaupun hasilnya memang tidak positif ya, artinya tidak menang seperti 2 kiper yang tadi gua ulas, tapi 1 sama dari Atlanta United, dan sama nih kebobolannya juga dari titik putih dari penalti gitu. Jadi yang pasti 3 kiper kita ini selalu rutin main di klubnya masing-masing, meskipun dari kabar terakhir belum ada perubahan ya. Martin Paes tetap harus absen di laga menghadapi China yang akan berlangsung 5 Juni nanti, masih dalam rangkaian kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga dari grup C. Nah, kita sedikit beranjak ke back. Ada Calvin Verdong yang kemarin tampil full seperti biasa. Kalau dia nggak akan terlalu lama gue bahas karena sudah firm saat timnya kalah 2-0 dari Sparta Rotterdam. Dia main full, kena kartu kuning. Ya sebenarnya mainnya sedang lah, tapi ya memang
ya timnya kalah, yang pasti dia tetap fit. Dan kemudian juga ada Kevin Dix kemarin yang masuk menit ke 67. Ini memang seperti yang teman-teman analisa juga, gue banyak baca, selepas keputusan dia atau resminya berita soal kepindahan dia ke Mönchengladbach, kelihatannya Copenhagen itu mencoba untuk memberikan kesempatan bagi pemain lainnya di posisi yang sama untuk beradaptasi. Jadi ini kalaupun setelah tahun baru ini dia agak sedikit turun minute play-nya, bukan karena kemampuannya menurut gua, tapi karena memang ada persiapan yang harus dilakukan untuk menggantikan Kevin Dix ketika nanti musim panas nanti dia akan resmi berganti jersey ke Mönchengladbach. Jadi kemarin timnya kalah 3-2 dari Viborg FF dan dia baru masuk menit ke 67. Jadi mungkin main sekitar setengah jam lah kalau kita hitung juga injury time. Nah, masih di posisi yang sama, bahkan juga literally benar-benar sama di back kiri, di mana Dean James kemarin timnya bermain 2 sama. Sempat tunggu duluan tapi kemudian disusul, dan yang agak sedikit mungkin mengkhawatirkan, Dean James ditarik ke 67 ya. Jadi kita nggak tahu ada apa. Mudah-mudahan dia sehat, kalaupun cedera mudah-mudahan cepat sembuh. Satu lagi sebelum nanti kita ke tim nasional U17, di mana ada Joe Pelupesi. Ini pemain yang sangat impresif yang membuat kita terkesima ya ketika dia tampil membawa Indonesia mengalahkan Barhet 1-0 di GBK, di mana timnya berhasil menang 2-0 dan dia main selama 82 menit, dan seperti biasa gue lihat highlightsnya mainnya juga cukup bagus. Jadi Aman salah satu pemain yang sangat penting di area vital di tengah pertahanan, di tengah tim nasional kita di area tengah ya. Oke, kita ke U17. Jadi ada 2 bahasan. Yang pertama soal Rapot Abroad, kali ini soal U17, ini yang sangat menarik. Saat ini gue rekam menjelang pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Jadi dalam waktu mungkin sekitar 9 jam kita akan segera menjamu Yemen. Ada beberapa poin dulu ya sebelum kita ke prediksi lineup yang perlu gue tekankan di sini. Karena ini AFC menggunakan head to head ya, head to head duluan, sehingga apapun hasil nanti kita menghadapi Yaman itu juga kita akan mengintip pertandingan antara Korea Selatan dan Afghanistan. Kalau kita menang mengalahkan Yemen, memang peluang kita untuk lolos itu boleh dikatakan 90% lebih ya, tapi belum pasti. Gampang ya kalau kita menang dari Yaman dengan berapapun skornya, dan kemudian Korea Selatan itu seri ataupun menang dari Afghanistan, maka kita baru dipastikan lolos. Tapi seandainya skenario-nya kita menang lawan Yaman tapi kemudian Afghanistan berhasil mengalahkan Korea Selatan walaupun itu agak sulit, maka kita harus menunggu partai terakhir menghadapi Afghanistan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari konferensi pers yang dilakukan oleh Coach Nova Arianto kemarin, dia menekankan pada pentingnya kebugaran karena jarak antara pertandingan hanya 3 hari, dan dari catatan gua ada 7 pemain yang bermain full kemarin, gak diganti sama sekali, dan ini tentunya menjadi concern tersendiri. Makanya setelah pertandingan Coach Nova menekankan pada pemulihan kebugaran, fitness para pemain, baru kemudian berbicara taktik. Nah, soal taktik dan permainan, soal komposisi dulu lah. Komposisi dulu ini memang menurut gua don't change the winning team. Dan kalau kita lihat dari starting 11 yang ditampilkan oleh Coach Nova Arianto di pertandingan menghadapi Korea Selatan, inilah pemain-pemain yang memang secara caps di tim nasional U17 ini rata-rata minimal 8 caps. Jadi udah berpengalaman semua. Dan satu yang gue bilang tadi, mudah-mudahan ini tidak diganti, tapi mungkin gaya mainnya akan menjadi challenging, karena jangan sampai kita tergoda, kita merasa mungkin nyaman di bawah kita, kemudian kita terlalu bermain menyerang dan kemudian meninggalkan lubang yang ditinggalkan oleh Evander Florasta dan kawan-kawan. Dan berkaca pada karakter tim nas kita baik di kelas usia maupun juga di tim nasional senior, pernah gue paparkan itu literally ketika kita unggul dalam ball position biasanya malah kita sering kalah, bukan karena klinik atau apa, tapi menurut gue karena memang ya kemampuan dan materi kita belum sanggup untuk memainkan sepak bola all out attack. Ya it's okay, nggak masalah, yang penting kita bisa mendapatkan hasil positif, menang dan kemudian lolos ke Piala Dunia U17 nanti. Nah, kita langsung aja ya ke komposisi pemain. Seperti yang gue katakan tadi, seperti biasa ini adalah gaya dari Coach Nova yang mirip dengan Coach STY yang menjadi mentor dia dengan menggunakan 3 back, dan juga kemudian ada 2 double pivot yang dipikul oleh Evander Florasta yang menurut gue ya kemarin man of the match ya harusnya ya. Gue
ngeh di lapangan seperti apa pengumumannya, tapi selain dia mencetak gol, dan mencetak gol itu pun bukan hanya soal dia berhasil merebound dari titik putih, tapi bagaimana dia menyambut bola rebound itu menunjukkan dia punya mentalitas, dan kemudian dia adalah salah satu pemain yang paling banyak melakukan clearance dan juga tackle bersih. Jadi ini satu posisi yang benar-benar sangat kita perlukan untuk menjaga keseimbangan di lini tengah, dan duetnya dengan Nazril Alvaro ini juga sangat positif. Alvaro yang kelihatannya juga kuat dalam bertahan, ini membuat akhirnya kemarin kita tidak begitu mudah juga ya Korea Selatan untuk menerobos lini pertahanan kita, tengah kita, walaupun secara individu Korea Selatan cukup bagus sehingga ada beberapa kali juga lewat, dan itu wajar. Kemudian juga di lini belakang. Nah, trio ini juga sudah sangat kompak. Ini mungkin mirip dengan trio di tim nasional senior kita, sudah mengenal satu sama lain, Hapner, Jaitses, dan juga Rido. Di mana Matthew Baker kemarin bermain sangat bagus dalam bertahan, meskipun memang untuk kontribusi menyerang masih tidak terlalu maksimum. Tapi wajar, kemarin lawannya Korea Selatan, dan yang terpenting tugas utama dia sebagai pemain bertahan adalah memastikan gawang Dava tidak kebobolan. Dan kemudian ada Iputu Apriawan yang juga menjadi kapten, dan yang gue paling senang sebenarnya, gue nggak tahu kalian mungkin setuju atau enggak, penampilan dari Al Ghazani Dwi Sugandi. Ini pemain bernomor punggung 16 yang kemarin mainnya firm banget ya, tapi again sebagai satu kesatuan, 3 pemain tersebut tampil cukup baik. Dan kemudian juga mungkin PR-nya adalah di lini depan. Di lini depan itu ada 3 pemain yang sangat kita andalkan. Ada Goli, kemudian juga ada Fadli Alberto, dan target man kita Mirza Firzatullah. Nah, Mirza ini sebenarnya punya kemampuan yang cukup baik ya ketika melakukan end passing di sepertiga akhir, dan juga kemudian ada satu peluang juga yang didapatkan kita one on one, dan ini yang memang ditekankan oleh Coach Nova agar jangan menyia-nyiakan peluang yang mungkin nanti nggak akan banyak kita dapatkan. Jangan anggap remeh Yemen, walaupun kita mungkin habis euforia ya mengalahkan Korea Selatan, tapi gak ada salahnya kita calm down, kita tenang dan memastikan kemenangan, dan berharap ya, sambil berharap Korea Selatan dan Afghanistan itu dimenangkan oleh Korea Selatan ataupun imbang. Nah, teman-teman, mungkin itu aja secara umum preview gua soal pertandingan antara Indonesia dan Yaman yang nanti akan berlangsung pukul 22.00 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama. Jadi di Jeddah ini, di grup C ini kita ada 2 stadion, satu yang biasa kita pakai dan satu lagi adalah King Sports yang tempat kita main ketika menghadapi Saudi ya di tim nasional senior di kualifikasi Piala Dunia yang stadion lebih besar. Tapi nggak apa-apa. Jadi 3 stadion yang kita pakai ini sama semua, lebih kecil, tapi ini membuat dukungan penonton yang kemungkinan akan hadir lebih banyak lagi. Fans Indonesia yang ada di Saudi itu lebih terdengar. Jadi ini seperti mungkin Lucky Stadiumnya saat kita di Qatar, yaitu Abdullah bin Khalifah. Nah, gue juga mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman Garuda Saudi, Garuda Timur Tengah yang selalu sangat militan dan selalu meluangkan waktu, tenaga, dan uangnya untuk mendukung tim nasional kita, baik di U17, U23 di Qatar tahun lalu, dan juga di Piala Asia tahun lalu. Luar biasa, terima kasih, dan mudah-mudahan dukungan kalian, doa kita juga di sini bisa memberikan semangat bagi Matthew Baker dan kawan-kawan dalam mengalahkan Yaman dan juga meraih tiket ya ke Piala Dunia U17 bulan November ini, dan mudah-mudahan kita bisa bersua di Qatar. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Silahkan tinggalkan komen kalian, analisa kalian soal pertandingan akan segera berlangsung, dan semoga kalian selalu dinaungi kesehatan, dan salam dari gua. Adios.